Dalam kesedihan, seduh sedan, air mata mengalir, Nabi berkata, "Ya Rabb, ila man taqiluni?" Kemana lagi saya engkau perintahkan ya Rabb? Kemana lagi saya engkau suruh pergi untuk mensuarakan Islam ini? Ana radin, saya ridha ya Rabb. Walaupun saya dihina, dicaci, dilempari dengan bebatuan, mengalir darah, meregang nyawa, aku siap. Ana radin ya Rabb malam taghdab ilayya, selama engkau ya Allah tidak murka kepadaku. Kakeknya Abdul, nama pamannya Abu Tha, nama sepupunya Sayyidina A, nama ayah daripada Abdul Muthalib. Balik pertanyaan. Yang main film ada kantong ajaib di depan setiap hari Minggu, siapa namanya? Dora Mantap. Tambah pelajaran. Sudah. Malam ini karena waktunya sudah singkat, sudah bisa kita mulai? Abdullah Nanaya Aminang Nanumi lahir di Mekah tanah suci. Halimatus Sadiah temayang menyusui. Abdul Muthalib ne di Nabi. Sama-sama ayat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Umur 6 bulan dalam kandungan Nabi masanya wafat ayanda tinggai masih roh yang nasajan. Nabi nepaban dengan imata. Umur 6 bulan dalam kandungan Nabi masanya wafat ayanda tinggai masih roh yang nasajan. Nabi nepaban dengan imata. Umur berapa bulan Nabi Muhammad meninggal ayahanda tercinta? Ada yang berpendapat umurnya 6 bu. Ada yang berpendapat dalam kitab Nurul Yakin disampaikan umur 2 bu. Kapan ayahanda Nabi meninggal dunia? Saat beliau berziarah, bertijarah ke kota negeri Syam, yang mana negeri Syam sekarang disebut dengan Yasrib, ataupun tempat yang sering kita dengar yaitu Syria. Sudah, siapa nama Nabi kita? Muhammad. Bukan tidak ada alasan. Nama Nabi Muhammad itu diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kenapa diilhamkan? Sebuah keunikan dari nama Nabi Muhammad itu, mau diejek oleh siapapun tetap namanya Muhammad, artinya terpuji. Datang orang kafir Quraisy yang benci kepada Nabi. Mereka berkata Muhammad itu tidak jelas, Muhammad itu yang merusak agama nenek moyang kita. Tapi saat disebutkan, ditanyakan oleh orang siapa namanya, mereka semua menjawab Muhammad. Apa arti daripada Muhammad? Artinya dari nama saja Nabi Muhammad sudah menang. Tidak ada dulu yang namanya Muhammad. Allah ilhamkan kepada Abdul Muthalib sehingga diberikan nama kepada Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad, belum ada orang yang lain. 30 generasi sebelum lahirnya Nabi sudah didoakan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah satu waktu
Nabi Allah Ibrahim mendirikan Ka'bah. Saat itu beliau berkata, "Ya Allah, lahirkan seorang nabi di dekat Ka'bah ini." Setelah diperiksa dalam catatan sejarah, tidak ada satu nabi pun yang lahir dekat Ka'bah melainkan Nabi Muhammad. Nabi kita, nabi saya, nabi Anda, dan nabi kita semua. Perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, coba saksikan ke layar Infocus. Ini rumah tempat lahirnya Nabi Muhammad yang sekarang sudah dijadikan sebagai pustaka, dan ditulis di sana tidak boleh ada orang yang menyembah tempat tersebut. Diganti fungsinya menjadi pustaka. Kenapa? Agar orang Islam yang ada berkunjung ke Mekah tidak syirik, tidak ada yang menuhankan tempat tersebut, tidak ada yang menyembah tempat tersebut. Nanti yang ada duit, ibu-ibu yang napeng ngoten ija umrah, insyaallah bangunan ini dekat dengan Ka'bah kurang lebih 500 meter. Insyaallah kita doakan satu waktu semua santri Babus Salam akan bisa berangkat untuk umrah melihat tempatnya Nabi Muhammad. Amin. Blow tiket pesawat pakai peng kan ngamin mendeng. Ada satu peristiwa yang jarang diceritakan oleh orang, Bu. Nah, peristiwa Nabi Muhammad ini kita sampaikan kenapa? Anak-anak yang terjebak dalam kelabing malam, dalam tawuran, mereka rata-rata tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Kalau mereka tahu siapa Nabi Muhammad, pastilah mereka tidak akan melakukan tindak-tindakan tersebut. Mereka saat ditanyakan, ada kawan kami namanya Pak Faisal Abu Bangka, apa yang beliau sampaikan? Ustaz, mereka tidak mengidolakan Nabi Muhammad, sehingga wajar mereka anak-anak Luxmawe beberapa waktu yang lalu terjebak dalam tawuran. Semoga anak-anak di Balai Babus Salam tidak termasuk. Sudah, Nabi Muhammad itu bukan orang yang duduk di parlemen. Beliau tidak punya mobil mewah. Beliau tidak punya rumah yang megah. Beliau tidak pernah merasakan empuknya tempat tidur seperti kita yang beralaskan spring bed. Tapi Nabi Muhammad hidupnya sangat sederhana. Ada satu cerita yang membuat Ustadz menangis setiap membacanya, yang saya kutip dari kitab Majalisus Sunniyah, yang mana Nabi Muhammad saat umur beliau 18 tahun ingin dinikahkan dengan Siti Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad harus merantau ke negeri Syam. Tahu di mana negeri Syam? Coba perhatikan. Itu yang berwarna-warna merah, kuning, itu semua Syam dulunya. Sekarang sudah terbagi. Ada Syria, ada Irak, Saudi Arabia di bawah. Jauh sekali Nabi menempuh dengan perjalanan naik onta untuk berniaga menggantungkan kehidupannya. Ada tulisan Arab di samping. Yang ngerti kitab Arab bisa baca mereka. Ustadz jelaskan sedikit. Kalimat di sana terjelas itu yang Ustadz kutip dari kitab Majalisus Sunniyah. Farajaat Atiqah Masruratan. Atiqah istri daripada Abu Talib. Beliau kembali setelah negosiasi dengan Khadijah. Setelah beliau berdialog dengan Khadijah, meminta Nabi Muhammad untuk dipekerjakan, untuk berniaga di tempatnya Khadijah. Diterima, pulang Atiqah. Wa akhbarat Abu Talib. Atiqah menyampaikan kepada Abu Talib. Faqala li Muhammadin. Saat itu Abu Talib berkata kepada Muhammad, idhab ila baiti Khadijah. Ya Muhammad, wahai keponakanku, berangkat engkau ke tempat Khadijah. Kenapa demikian pamanku? Aku adalah orang miskin, tidak punya harta, tidak sanggup aku biayakan dirimu untuk menikah dengan seorang perempuan. Jadi bagaimana? Engkau harus menempuh perjalanan berniaga sendiri untuk menggantungkan kehidupanmu. Wastaghala bima ta'muruka. Setiba di rumah Khadijah nanti engkau kerjakan apa yang disuruh olehnya dengan pekerjaan tersebut. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggalkan rumah Abu Talib. Kemana beliau pergi? Ke rumah Khadijah. Ila babi dariha. Saat tiba di rumahnya Khadijah, kaiban, Nabi Muhammad
Nabi Muhammad hazinan, beliau gundah. Wadumu'uhu, air matanya taqturu ala khaddaihi, air matanya Nabi jatuh di bawah dua pipi beliau. Kenapa? Beliau merenungkan bagaimana nasibnya. Adik-adik sekalian, ini anak tengku yang tua, seumuran kalian semua ini, ada umur Nabi kurang lebih 16 tahun, kelas 3 atau kelas 2 SMA, diutus oleh pamannya untuk berniaga ke negeri Syam. Tidak ada kalimat tidak mau pergi. Kenapa? Karena tidak bisa beliau menggantungkan kehidupannya. Nabuh dem, mathuranya gukuli dengku jak deh warat siro tijit. Nabi Muhammad dulu pernah menangis. Lewat pipinya menetes air mata kesedihan. Saat Nabi Muhammad menangis, setiba di rumah Khadijah, apa yang terjadi? Fabakat malaikatus sama, malaikat yang ada di langit menangis. Kenapa? Libuqaihi rahmata alaihi, menangisnya Nabi Muhammad sehingga membuat hati para malaikat tidak bisa menahan air matanya. Yang selanjutnya, saat itu kejadian yang kedua, Nabi menangis kali kedua. Wadakhalat tariqa baqiyan. Setelah beliau meninggalkan, singkat cerita Ustadz Pangkas, meninggalkan rumah Khadijah, setelah dilengkapi dengan bekal, beliau diinstruksikan oleh Khadijah berangkat untuk berniaga ke negeri Syam. Saat naik di atas unta, saat itu Nabi menangis sejadi-jadinya. Wa dakhala tariqa baqiyan wa qala fi nafsi, Nabi berkata kepada dirinya sendiri, aina waladi Abdullah pat ayahlun hoka ayahlun, aina waladati Aminah hoka ma'lun. Coba bayangkan, seperti kalian sekarang, misalkan hidup sebatang kara, tidak ada ayah, tidak ada ibunda, tiba-tiba dianjurkan oleh paman kita untuk berniaga. Nabi pernah merasakan hal tersebut. Beliau terseduh-seduh sedan, menangis dan berkata, di mana ayah? Mana ayahku? Pat maklum, pat ayah lun. Nabi menangis. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kesedihan Nabi. Kenapa? Karena tidak pernah membaca sejarahnya. Umar bin Khattab, saat beliau mendengarkan Nabi Muhammad meninggal dunia, apa yang beliau lakukan? Fasala saifahu, pedangnya Umar bin Khattab dihalaukan, gehayak pedang, gekun. Siapa yang berkata Muhammad itu meninggal dunia, akan kubunuh dia. Kenapa? Karena tidak bisa menerima kepergian Nabi Muhammad. Rindu kalian kepada Nabi? Ayo, rindu kalian kepada Nabi? Kalau malam ini Nabi lihat kalian, apa yang kalian sampaikan? Kalau malam ini Nabi duduk tersenyum melihat kalian, apa yang ingin kalian utarakan? Menyemalamnya Nabi ke kalian mandum tanya wadom tuah mimi bandung. Geduk ke kalian senang Nabi terhadap bagaimana perayaan Maulid yang dikemas oleh Babus Salam, oleh Balai Babus Salam. Apa yang kalian sampaikan? Jadi singkat cerita, Nabi Muhammad berangkat pergi untuk berniaga ke negeri. Apa yang membuat Nabi sedih? Ayahnya dulu berniaga ke negeri Syam, tidak lagi kembali, meninggal dunia. Nabi berkata, wahai ayahku, fala adri arji ila maulidi, akankah aku bisa kembali ke tempat aku dilahirkan? Kenapa? Engkau dulu berangkat untuk berniaga, tapi yang pulang hanya nama almarhum. Ayahnya meninggal dunia. Hadis sedih adik-adik sekalian, kehidupan Nabi Muhammad. Ini yang menjadi berita gembira bagi kita semua. Malaikat Nuqtah, ada sebuah pemberitaan penting, Nuqtah. Ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, ibqa'u, menangislah oleh kalian, summa baqa'u, kemudian menangis, i'lam, ketahuilah, menangis kalian ala nabiyikum, kepada nabi kalian dan rasul kalian, li'annal malaikata, karena malaikat di langit mereka menangis terhadap seseorang yang menceritakan Nabi Muhammad. Anak sekalian, adik-adik sekalian, malaikat berkata, ya Allah, ada umat yang aku lihat namanya Muhammad.
Mereka menangis saat diceritakan terhadap nabinya. Lalu Allah berkata, siapapun yang menangis saat diceritakan terhadap sejarah Nabi Muhammad, apa kata Allah? Fayuhallahu yauma inna aliman haddasa hadisa. Ada seseorang yang alim menceritakan tentang rasuli nabiku fihim kepada mereka. Fayabkuna, mereka menangis karena Nabi Muhammad tersebut. Apa kata Rasul? Apa kata Allah? Yaqulullahu ta'ala, ashhadukum ya malaikati, aku bersaksi wahai malaikatku, inni qad a'taqattu jami'ahum, aku merdekakan semua mereka. Malam ini kita duduk, Bu. Malam ini kita duduk, adik-adik sekalian. Kita ceritakan terhadap sejarah Nabi Muhammad. Kalau pengen merintih, menangis, rindu kepada Nabi, biarkan hati kalian menangis, karena Allah berjanji kepada malaikatnya, siapa yang menangis saat diceritakan sejarah Nabi Muhammad, maka mereka akan dibebaskan dari azab neraka. Mau kalian semua? Mau. Sudah. Yang berikutnya, sejarah yang paling, coba lewat. Ada, sudah. Itu kota apa? Ada yang tahu kota Taif? Kota Taif yang sudah pergi mungkin akan tahu, sebuah daratan tinggi yang sejuk, seperti kalau di tempat kita Takengon atau Bener Meriah, Aceh Tengah. Sejuk di sini, tetapi bangunan ini, tempat ini menjadi saksi bisu. Coba kalian perhatikan gambar yang paling ujung. Ada? Itu batu besar, itu batu yang ingin dijatuhkan oleh suku Sakif di atas kepala Nabi. Berpuluh-puluhan malaikat menahannya supaya tidak jatuh di atas kepala Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad meninggal istri tersayang, yaitu Khadijah. Meninggal paman tercinta Abu Talib pernah berkata, wahai orang-orang kafir Quraisy, ada orang yang ingin menjatuhkan satu helai bulu Muhammad, maka siap tubuhku menjadi tanah. Kata Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia, hilang ranting tempat Nabi bergantung. Tiba-tiba, singkat cerita, meninggal Siti Khadijah, istri tersayang. Apa yang Nabi lakukan? Beliau hijrah ke kota Taif. Saat hijrah ke kota Taif bersama Zaid bin Harisah, tidak diterima dengan kemewahan. Nabi Muhammad dilempari dengan bebatu. 10 hari Nabi Muhammad berdiam diri di kota Taif yang kita tampilkan sebelumnya tadi. Tidak ada orang yang mau mendengarkannya. Hari ke-10 Nabi Muhammad ingin beranjak pulang. Apa disampaikan oleh raja kota Taif, suku Sakif? Jangan pulang dulu Muhammad sebelum engkau bawa imbalan. Nabi senang dengan Zaid bin Harisah, seolah-olah dikasih oleh padahal apa yang mereka lakukan? Icok anak-anak agama UBB, Aki Auzan, Aki Mufid, Aki Rian, dan yang lainnya didirikan ipegat 2 buah banja, dijadikan seperti lorong. Apa yang mereka lakukan? Di tangan pemuda-pemuda tersebut batu yang ukurannya 1 gepal. Batu di Aceh lembut, bisa kita untuk mandi, tahu kalang. Tapi batai Arab itu leuro, wate taud kalang itu beda darah. Apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad? Engkau datang tidak kami undang, engkau pulang harus membawa imbalan. Jadi apa yang harus kami lakukan? Silakan meninggalkan kota Taif. Nabi angkat kakinya satu persatu. Begitu kakinya diangkat, satu batu kena di muka Nabi. Terbanting muka Nabi, wajahnya ke kiri, keluar darah. Belum kembali wajah Nabi ke tempat semula, datang batu dari kiri, dihantam oleh orang yang berada di sebelah kiri, keluar darah. Apakah Nabi marah? Tidak. Dalam hati beliau berkata, ya Allah, seperti ini pahit ujian yang engkau berikan, aku ridha. Tidak hanya dilempari dengan bebatuan, datang dari belakang, itulah relikut, melungkup Nabi. Coba bayangkan, lorong di depan itu kalau ada kawan kalian, itulah relikut, didorong kita dari belakang, jatuh, kita telungkup, kena batu tincu-tincu. Kenang batai tincu-tincu, kiban muka ada. Betul dari, lagi Siti, dari, kami kenang batai ya, buah hidung mancung pesek je.
Ngebay dong kuozan. Sudah. Pahit tidak cerita Nabi? Tidak sampai di situ nak. Beliau beranjak pergi digotong oleh Zaid bin Harisah. Nabi keluar dari gerbang kota Taif dengan berlemuran darah. Bisa kalian bayangkan bagaimana darahnya? Kalian tahu orang yang pergi ke sawah? Tahu? Orang pergi ke sawah bercampur dengan lumpur. Saat mereka naik ke balai tidak cuci kaki, kayak mana kejadiannya? Jorok, tinggal kotoran, tinggal lumpur. Nabi Muhammad juga demikian, tapi sayang yang tinggal di belakang kota Taif itu bukan lumpur, tapi darah. Warna baju Nabi warna putih seperti baju kalian. Tapi putih itu berganti warnanya menjadi warna merah darah. Apakah Nabi marah? Tidak. Datang malaikat penjaga gunung Taif berkata, "Ya Muhammad, kami tidak sanggup lagi melihat bagaimana kelakuan suku Saqif terhadap dirimu. Hari ini, sekarang coba angkatlah mud yadaika ilas sama. Angkatlah tanganmu ke langit. Pintalah kepada Rabbmu." Kenapa malaikat? Gunung yang mana yang kutimpakan kepada mereka. Apa jawab Nabi? Mau Nabi? Tidak. Nabi tahu di kota Taif itu akan lahir generasi yang meneruskan Islam. Apa yang Nabi sampaikan? Ya malaikat, wahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah golongan yang tidak tahu dengan keberadaan diriku. Ya Allah, biarkan mereka menyiksaku. Jangan engkau berikan azab kepada mereka, melainkan lahirkan di tempat ini generasi yang mampu mensuarakan Islam. Sekarang 90% lebih di kota Taif itu penduduknya mayoritas Doa Nabi. Dalam kesedihan, seduh-sedan, air mata mengalir, Nabi berkata, "Ya Rabb, ila man taqiluni." Kemana lagi saya engkau perintahkan ya Rabb? Kemana lagi saya engkau suruh pergi untuk mensuarakan Islam ini? Ana radin, saya ridha ya Rabb. Walaupun saya dihina, dicaci, dilempari dengan bebatuan, mengalir darah, meregang nyawa, aku siap. Ana radin ya Rabb malam taghdab ilayya. Selama engkau ya Allah tidak murka kepadaku. Bagaimana akhlak yang dilakonkan oleh Nabi? Air matanya berderai, darahnya masih mengalir. Beliau tetap mendoakan yang terbaik bagi umatnya. Orang-orang yang tidak punya mata batin, adik-adik sekalian, ibu-ibu, mereka akan menjauhkan Nabi seolah-olah nabinya orang biasa. Nabinya pribadi yang seperti para pejabat. Salah. Ini yang perlu kita ceritakan kepada anak-anak kita. Malam ini kita cerita terhadap Nabi, besok kita cerita terhadap Nabi, lusa kita cerita terhadap Nabi. Mustahil mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang benci kepada Nabi. Melainkan kalau telinganya selalu masuk kalimat Nabi Muhammad, selalu masuk cerita-cerita Nabi Muhammad, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Man Ustaz ilmu hanjit kitab bahasa Arab, ada buku Sirah Nabawiyah. Nebaca kan bagaimana sejarah-sejarah tentang perjalanan Nabi Muhammad. Sudah setelah Nabi keluar dari gerbang kota Taif, itu yang gambar di tengah. Nah, itu masjid yang Nabi masuk berlumuran dengan darah. Tidak besar, ukurannya cuma 3 kali 3 meter. Setiba di sana ada seorang muslim yang memberikan anggur kepada Nabi. Dirawat Nabi. Nabi tidak mampu bangun lagi. Ini masjidnya yang ada di sebelah kiri dan kanan. Batu itu apa Ustaz? Batu tempat Nabi bersandar. Keras batu dilunakkan oleh Allah Ta'ala selembut sutra. Nabi berdiam diri untuk beristirahat di tempat tersebut, sehingga beliau kembali tenaganya untuk pulang ke kota Mekah. Nah, ini bangunan apa? Dah, jadi kalian lihat aja. Nah, itu tempat tidurnya Nabi. Tidak besar rumah Nabi, 5 kali 5 meter. Di situ kamar, di situ tempat tidur beliau dan segala macam. Tidak besar. Apakah tempat tidur Nabi spring bed? Ya, tahu kalian itu apa? Anyaman yang terbuat dari pelepah
Kalian sekarang kalau pulang ke rumah tidur di atas anyaman yang terbuat dari pelepah kurma atau bahasa Aceh onibuh, tikar biasa. Itu pasti orang tua kalian sedih melihatnya. Tapi Nabi Muhammad tidak ada keluhan yang keluar dari mulut beliau. Tidur di atas pelepah kurma yang mana bangunan tempat tidur beliau itu terbuat dari tanah liat. Setelah Nabi meninggal dunia juga dikebumikan di situ dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Sudah, lanjut yang terakhir. Nah, sekarang sudah direhab yang dulunya itu. Coba perhatikan makam Nabi. Nah, makam Nabi yang 3 seperti bangun yang tanah itu. Lihat ke sini. Nanti kalau misalkan pergi umrah, ada bangunan yang tertulis Rasulullah, berarti itu Raudah, makamnya Nabi. Di sampingnya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Sahabat sekaligus mertua ayah daripada Siti Aisyah. Di sampingnya ada Sayyidina Umar. 3 orang tempat Nabi dimakamkan dengan para sahabatnya. Sedangkan Sayyidina Ali di Baqi, tempat lain. Jadi satu tempat di sampingnya tempat Siti Aisyah berdiam diri, di sampingnya kuburan Nabi Muhammad. Sudah. Yang terakhir, Nabi Muhammad wafat pada hari Senin. Sebelum Nabi wafat, kalian tahu ada satu cerita Uqasyah. Pernah dengar tidak? Uqasyah, saat Nabi menjelang wafatnya, Nabi sudah digotong. Beliau berdiri di atas mimbarnya. Beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatku semuanya, kalau ada yang pernah aku aniaya dulunya, maka sekarang ambillah. Sekarang silahkan pukul diriku, kata Nabi. Menyajamun lung pernah lun poh gata Bandung, maka uronyo tung balak gekelin Nabi Muhammad. Tiba-tiba Uqasyah tunjuk tangan. Ya Rasulullah, jamun watedron sepot unta kenang tubuh lung, maka uronyo lung cok balah. Bodoh Uqasyah. Sahabat berkata, jangan Uqasyah, Nabi Muhammad sakit. Gekelin Nabi, biar Uqasyah terbebas denganku, tidak ada ikatan lagi di dunia ini. Saat itu datang Uqasyah. Silahkan cipoh lo maju gekelin Nabi Muhammad Uqasyah. Nabi, ya Rasulullah, wadanya sepot long jamun long hana long pakai bajai. Orangnya kiban. Buka bajai ya Rasulullah. Sahabat semuanya menangis. Tega Uqasyah. Nabi sakit tapi ingin dibalas dendam. Tidak menggunakan baju. Bicok ngan tepot, ini tepot Nabi. Wadanya ngebuka bajai Nabi. Apa yang terjadi? Uqasyah meluk Nabi sangat erat. Apa yang beliau katakan? Ya Rasulullah, tidak mungkin aku memukuli dirimu. Hari ini aku tahu tubuhku melengket dengan kulitmu. Aku akan dibebaskan dari api neraka. Nabi berkata, inilah sahabat yang masuk surga karena bersentuhan kulitku dengan kulitnya. Jadi singkat cerita, Nabi Muhammad wafat pada waktu itu. Semua sahabat menangis. Tapi yang paling sedih adik-adikku sekalian, Nabi Muhammad tidak menanyakan di mana Siti Aisyah. Siapa yang Nabi sebutkan? Ummati ummah. Saat Nabi menjelang sakratul mautnya, siapa yang beliau ingat? Siapa yang beliau sebutkan? Dalam sebuah hadis qudsi yang terakhir kita sampaikan, dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Muhammad pernah diceritakan oleh Jibril. Nabi Muhammad meminta kepada Jibril, ya Jibril, tolong minta jaminan kepada Allah supaya umatku dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Sanggup dengar sekali lagi 5 menit lagi? Sanggup? Sudah. Apa kata Allah? Ya Jibril, basyirhu ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad ya Jibril, innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatu
surga ini kuharamkan untuk umat-umat yang lain sebelum umat Muhammad masuk dalam surga. Siapa umat Muhammad? Kita semua. Ada cinta kalian kepada Nabi? Tapi tidak sebanding, adik-adik sekalian, cinta Nabi kepada kita. Cinta Nabi kepada kita melebihi cintanya kepada Siti Aisyah dan Khadijah. Cinta Nabi kepada kita melebihi cintanya kepada Fatimah, anak tersayang. Cinta Nabi kepada kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Maka perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad. Semoga satu waktu, ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian, malam ini kita merayakan maulidnya Nabi Muhammad. Allah perizinkan satu waktu kita akan berjumpa dengan Nabi dalam surganya Allah. Amin. Bertemu dengan Nabi, cium tangan Nabi, memeluk tubuh Nabi, melihat wajah yang pernah lelah untuk kita, melihat mulut yang pernah mengucapkan ummati ummati, sehingga semuanya kita dibebaskan dari api neraka. Tadahkan tangan, kita baca doa.